Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi ini. Ini sepertinya kabar yang baik ya, kabar bagus ini Bapak Ibu. Karena regulasi ini memang sudah agak lama ya terbit, tetapi jarang dibahas ya Bapak Ibu. Baik, apa yang akan kita bahas pagi ini Bapak Ibu? Ini sesuai regulasi yang terbaru tentu. Kini waktu kerja lebih fleksibel, artinya teman-teman ASN ya sesuai dengan regulasi yang terbaru. Jadi kini waktu kerja maksudnya lebih fleksibel. Saya akan coba nanti menjelaskan terkait pemadatan hari kerja, kemudian penyesuaian jam masuk dan jam pulang ASN. Nah, apakah nanti bahasan ini berlaku juga di sekolah ya? Hari kerja di sekolah bagi ASN begitu Bapak Ibu. Baik, silakan nanti disimak Bapak Ibu. Semoga informasi ini ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Mohon untuk tidak di skip dulu, simak sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya menampilkan dua regulasi. Yang pertama adalah peraturan Presiden nomor 21 ya tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN. Oke. Kemudian yang kedua adalah peraturan Menteri Pan RB nomor 4 ya tahun 2025. Nah, ini yang terbaru tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Nah, jadi peraturan menteri ini peraturan Menpan RB nomor 4 tahun 2020 ini mungkin ini adalah turunan ya dari PP nomor bukan PP, peraturan presiden Perpres ya nomor 21 ya tahun 2023. Jadi diperjelas ya nanti di dalam Permenpan RB nomor 4 tahun 2025. Baik, kita lanjutkan. Kita akan berbicara tentang pemadatan, tadi sudah judul, pemadatan hari kerja Bapak Ibu. Ini saya kutip dari peraturan Menteri Pan RB nomor 4 ya tahun 2025. Nah, ini ada pemadatan hari kerja. Apa itu yang dimaksud dengan pemadatan hari kerja Bapak Ibu? Ya. Nah, skema pemadatan hari kerja ini merupakan fleksibilitas hari kerja yang dilakukan melalui penambahan jam kerja pada setiap harinya, sehingga mengurangi jumlah hari kerja dalam satu minggu dengan tetap memenuhi total jam kerja mingguan 37,5 ya atau 37 jam 30 menit. Nah, itu aturannya seperti itu ya. Jumlah jamnya ya, dalam satu minggu ya mingguan 37 jam 30 menit. Nah, skema pemadatan tadi sekali lagi merupakan ini fleksibilitas ya hari kerja yang dilakukan melalui penambahan jam kerja. Oke, nanti kita tampilkan contohnya. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Normalnya seorang pegawai ASN itu bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Di sini jam masuk misalnya pukul 7.30 ya sampai dengan pukul 16. Nah, hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 7.30 sampai dengan pukul 16.30 pada hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat setengah 5 masuknya tetap jam 7.30. Nah, karena adanya penugasan penting yang bersangkutan harus kerja lembur tanpa kompensasi, sehingga membawa konsekuensi yang bersangkutan bekerja melebihi jam kerja normal yang seharusnya 7 jam 30 menit dalam satu hari. Ini menjadi lebih dari 10 jam per hari selama 4 hari berturut-turut. Nah, akumulasi jam kerja selama 4 hari tersebut telah mencapai 40 jam, sehingga yang bersangkutan dapat diberikan libur pada hari Jumatnya. Oh, gitu. Coba Bapak Ibu, jadi ini kan lebih fleksibel ya.
Jadi kalau menurut saya fleksibel itu kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kapan, di mana saja, kapan saja, kemudian tidak mengenal lokasi, tempat dan lain-lain. Tetapi tetap dalam perhitungan jam gitu ya. Dalam perhitungan jamnya gitu ya. Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang apa tadi yang dimaksud dengan penyesuaian jam masuk dan jam pulang? Ya, penyesuaian jam masuk dan jam pulang pegawai ASN. Kalau tadi adalah pemadatan hari kerja, sekarang masuk ke penyesuaian jam masuk dan jam pulang pegawai ASN. Oke, saya bacakan deskripsinya. Skema penyesuaian jam masuk dan jam pulang ini merupakan pengaturan waktu kerja yang memungkinkan pegawai ASN untuk menyesuaikan jam masuk dan jam pulang. Intinya begini Bapak Ibu, kalau masuknya lebih pagi maka boleh pulangnya lebih awal. Kalau masuknya siang berarti jam pulangnya juga lebih lambat gitu ya. Artinya atau sebaliknya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi begini. Dalam skema ini jika seorang pegawai ASN masuk lebih awal begitu bunyinya dari jam kerja reguler, maka pegawai ASN tersebut dimungkinkan untuk pulang lebih awal dari jam pulang reguler. Sebaliknya, masuk lebih lambat, pulang pun lebih lambat. Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi jam total kerja yang ditetapkan. Itu Bapak Ibu. Nah, contohnya begini. Suatu kementerian telah menetapkan hari jam kerja reguler masuk hari Senin hingga hari Kamis 7.30 sampai jam 4 dengan fleksibilitas penyesuaian jam masuk dan jam pulang selama 30 menit. Nah, artinya kalaupun jam 7.30 masuknya, dia datangnya si pegawai itu datangnya jam 7. Maka boleh pulang jam 15.30. Kalau jam 8 masuknya, maka jam pulangnya lebih lambat yaitu pukul 16.30. Dan begitu pengaliannya gitu ya. Apa namanya? Penambahannya. Kalau misalnya masuknya jam 8 atau jam 8.30, ya berarti jam 15.30 pulangnya. Yang penting memenuhi jam total per minggunya atau per harinya, yaitu 7 jam 30 menit. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan sekolah? Nah, kan ada juga banyak pertanyaan. Ini apakah Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 ini berlaku juga dengan sekolah gitu ya? Fleksibilitas ini. Nah, ini ada di pasal 7. Nah, Bapak Ibu. Di pasal 7 bunyinya begini. Hari kerja instansi pemerintah dan jam kerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 gitu ya. Pasal 4 dikecualikan bagi unit kerja, sini kan dikecualikan bagi unit kerja pada instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan layanan. Apa itu memberikan layanan? Misalnya seperti rumah sakit, ya. Di sini yang pertama dukungan operasional instansi pemerintah dan atau langsung kepada masyarakat. Ya seperti sekolah, kemudian apalagi itu rumah sakit, apalagi ya yang pelayanannya itu full ya. Artinya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ini dalam kondisi tertentu tidak berlaku gitu ya, menurut saya tidak berlaku. Jadi artinya fleksibilitas itu bagi instansi-instansi tertentu mungkin berlaku, tapi bagi instansi-instansi lain menyesuaikan. Sehingga kalau kita lihat di lapangan Bapak Ibu ya, realita kan contoh misalnya jam kerja di sekolah ada yang sampai hari Jumat, juga ada yang sampai hari Sabtu. Ya, ini yang sifatnya nanti layanan kepada masyarakat. Selagi memang itu tidak ada tidak ada kendala, kemudian masyarakat juga menerima ya dengan keputusan sekolah misalnya dengan keputusan pemerintah, jadi tidak ada salahnya gitu. Sehingga fleksibilitas ini bisa dipakai di lingkungan sekolah. Sebab di sini hari kerja itu sebaiknya memang hari kerja instansi pemerintah dan jam kerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri. Jadi
bupati, wali kota, termasuk juga gubernur ya sebagai PPK di daerah, maka boleh mengusulkan. Nah, jadi selagi satuan pendidikan memenuhi batas minimal ya, hari kerja efektif misalnya, dan tidak melanggar atau batas minimalnya tercapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka boleh 5 hari, boleh 6 hari. Itu ya Bapak Ibu. Kalau saya baca di berdasarkan pasal 7 di Menpan RB nomor 4 ya tahun 2025. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Semoga informasi yang sederhana ini, yang singkat ini, bisa memberikan pencerahan dan manfaat tentu bagi Bapak dan Ibu, terutama bagi para ASN, termasuk teman-teman guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.